Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang dan informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang. Luar biasa, hari ini kita kembali ketemu di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan yang spesial kali ini, Jagongan lan Musyawarah atau Jamus Gemilang bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Magelang. Saya harap Anda semuanya, sahabat Gemilang yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Magelang hingga usai nanti. Dan ada sesuatu yang menarik hari ini yang akan kita angkat, yaitu terkait budaya. Dan kebetulan kali ini kita berada di satu lokasi yang sangat luar biasa, bisa dilihat di belakang. Lokasi yang sejuk, luar biasa, ada di kawasan Gunung Andong ya. Kawasan Gunung Andong di sekitar Kecamatan Grabak, tepatnya di Metro Space Grabak, Magelang. Dan di kesempatan kali ini saya Dharma Wijaya tidak sendiri, ada teman-teman saya, ada 3 narasumber yang sudah hadir tentunya untuk membersamai kita, untuk ngobrol serius dengan kita semuanya terkait dengan budaya yang ada di Kecamatan Grabak pada khususnya hari ini. Yang pertama saya sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Haji Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat ya Pak. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke. Pak Islahuddin ini adalah anggota DPRD Komisi 3 Kabupaten Magelang. Mungkin bisa disapa dulu Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga masyarakat Grabak mungkin nanti bisa langsung merapat ke Metro Space Grabak ya. Dan di sebelahnya ada Mbak Linda Karmelia. Iya, betul. Assalamualaikum Mbak Linda. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan aktivis gender. Dari mukanya kelihatan ya, aktivis banget nih. Oke, luar biasa. Udah dari tadi? Ya dari tadi. Dari tadi ya. Oke, hari ini kita walaupun aktivis gender tapi kita ngobrol tentang budaya, aman ya? Aman sih, karena gender juga bagian dari budaya. Oke, siap. Gender bagian dari budaya. Oke. Kemudian di sebelahnya ada Mas Dani, Ketua Les Bumi Grabak. Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Mas? Alhamdulillah. Kesehatan. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Iya. Di antara bertiga yang pakai kacamata cuma Mas Dani. Oh, gini. Saya samar nanti kalau kameranya mantul nggak? Enggak ya? Insya Allah badan gini. Insya Allah enggak ya. Oke, Mas Dani. Les Bumi ini pas kalau budaya. Nah, sudah siap, nanti kita akan ngobrol kurang lebih selama 1 jam terkait budaya yang ada di Kecamatan Grabak. Bismillah, ngobrol santai mawon kita sama-sama di sini. Baik, Bapak Ibu, sahabat Gemilang yang ada di rumah maupun Anda yang sedang menyaksikan live streaming ini, Anda juga nanti bisa berpartisipasi melalui nomor WA di 081578 968 968. Sekali lagi 081578 968 968. Yang pertama kita menghormati yang sepuh dulu, ya kan? Kita ke Pak Islah dulu, Pak. Siap. Cekak aos, kalau bahasa kita cekak aos. Grabak itu seperti apa? Sebelum berbicara tentang Grabak ya, saya mungkin akan menyapa dari keluarga, dari masyarakat Kabupaten Magelang. Monggo. Jelas, salam sehat, salam kreatif, dan salam budaya semua pendengar dan penonton pagi hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih dari Diskom Info telah hadir di Mikrospace ini. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua dan podcast ini memberikan manfaat, semangat baru, dan tentunya memberikan kemaslahatan pada masyarakat Kabupaten. Ya. Pertanyaan yang bagus tadi terkait dengan Grabak. Grabak. Orang kan belum banyak. Saya sendiri
tahu Gerabak karena simbah saya di Gerabak, tetapi bagaimana culture-nya, ya kan? Bagaimana karakter orangnya dan bagaimana Gerabak itu sendiri, monggo Pak Islah. Ya, yang jelas Gerabak itu adalah istimewa. Bagi kami adalah istimewa karena itu adalah tempat lahir kami. Ya. Kami di sini mencari maisha, mencari kehidupan, semua keluarga di sini, dan ini adalah Gerabak bagi kami adalah Gerabak istimewa. Dan tentunya juga bagi masyarakat, bagi masyarakat Gerabak. Karena masyarakat punya semangat gotong royong yang bagus dengan kultur yang bagus, yang pada dasarnya semua kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Kabupaten di Gerabak ini berjalan dengan baik, yang selama ini belum banyak terkontaminasi dengan hal-hal lain, mungkin budaya-budaya luar. Masih banyak yang alami. Masih banyak yang alami. Itu sekilas Gerabak seperti itu. Mudah-mudahan kultur Gerabak ini masih bisa terjaga seperti ini dengan budaya-budaya lokal, dengan silaturahmi yang bagus, kegiatan menyapa masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang diwariskan oleh nenek moyang kita ini di Gerabak bisa terjalan. Alhamdulillah. Kalau kegiatan-kegiatan budaya yang ada di masyarakat Kecamatan Gerabak, apakah sampai hari ini masih terus berjalan, Pak? Alhamdulillah, Mas. Dengan di Gerabak ini dengan warga hampir 13.000 ya, 13.000 masyarakat Gerabak ini, alhamdulillah budaya kebudayaan yang di masing-masing dusun ini saya lihat yang sekarang lagi berkembang dengan sangat pesatnya ini. Justru sekarang lagi pesat-pesatnya. Bahkan setiap minggu di beberapa daerah-daerah itu muncul kesenian-kesenian dengan budaya-budaya yang sekarang lagi in ya, kayak sorengan, waroan, dan lain sebagainya. Itu yang sifat kesenian. Belum budaya-budaya lokal yang itu menjadi warisan nenek moyang kita, saya sampaikan. Seperti masih ada saparan ataupun suran kayak gitu. Ini menjadi sebuah kebudayaan yang harus kita urus. Harus dipertahankan. Oke, siap. Ternyata sahabat Gemilang, Gerabak itu bukan hanya sejuk alamnya gitu. Kulturnya juga sejuk, budayanya juga sejuk gitu kan. Tadi disampaikan Pak Islah, ternyata saat ini lagi pesat-pesatnya, semuanya itu lagi berkembang ya. Kalau dari kita ngobrolin tentang aktivis gender nih, bagaimana memandang kebudayaan ini, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Islah bahwa hari ini kebudayaan di Kecamatan Gerabak ini ibaratnya lagi pesat-pesatnya seperti itu. Nah, dari pandangan Mbak Linda sendiri sebagai aktivis gender, seperti apa menanggapi? Oke, terima kasih Mas Dharma. Jadi karena kalau Bapak itu tadi menyampaikan terkait dengan citra atau culture dari Gerabak sendiri ya. Tapi kalau saya sebagai anak ya, anak kandung dari Gerabak sendiri yang kemudian bisa diberikan kesempatan untuk belajar, karena kebetulan kalau Gerabak itu kan belum punya kampus atau universitas ya. Jadi banyak teman-teman warga Gerabak juga yang harus berkesempatannya belajarnya di luar. Nah, itu justru adalah kesempatan kita bisa menjadi role model atau wajah dari citra Gerabak sendiri gitu. Jadi dalam istilah kita banyak sih teman-teman Gerabak yang mungkin kemudian kuliah atau belajar di luar kota atau bahkan luar negeri gitu kan. Tapi dengan yang mungkin disebutkan oleh Bapak tadi, dengan nilai-nilai budaya yang ada di Gerabak itu kita bisa memberikan citra tersebut di orang lain, sehingga di kota lain pun bisa mengenal, oh ternyata masyarakat Gerabak tuh budaya ini loh Gerabak loh. Iya gitu, karena dengan role model yang ada di diri kita gitu sih. Jadi dari passion kita dari Gerabak kita menularkan menularkan ambience itu ke orang lain gitu kan. Betul. Iya, kalau selama ini memahami kebudayaan yang ada di Gerabak sendiri, apalagi Anda sebagai anak kandung dari Gerabak sendiri, Anda merasakannya seperti apa? Saya merasakannya kalau Bapak tadi merepresentasikan berbagai budaya. Gerabak istimewa tadi kan? Iya, Gerabak istimewa. Nah, saya merasakan keistimewaan tersebut adalah sebagai anak Gerabak yang merasakan betul bahwa budaya patriarki yang sudah mulai terkikis nih, di mana mungkin dulu kesempatan anak-anak perempuan khususnya untuk belajar
belajar lebih tinggi lah, itu sampai tidak ada. Tapi hari ini ternyata budaya yang saya rasakan sendiri baik dari para orang tua ataupun lingkungan itu udah sangat aware ya untuk memberikan kesempatan baik untuk laki-laki dan perempuan itu bisa belajar dan ya kemudian dengan belajar itu kan juga nantinya akan melestarikan budaya yang ada di Grabek juga gitu. Jadi karena dengan kesempatan yang saya miliki itu di kota lain pun saya bisa mencitrakan bahwa budaya Grabek itu bagus banget. Kalau misalkan dalam bidang kesenian pun kita juga bisa memamerkan itu ya di lingkup kampus atau bahkan di berbagai event di kota yang lain juga. Oke, berarti memang apa namanya wadah-wadah kebudayaan ini memang dipandang perlu ya. Betul. Apalagi ini untuk nanti kalau bahasa kita men-show off-kan ke kota lain atau ke luar daerah. Perlu ya memang ya? Perlu, ya budaya udah ada, bahkan kalau disampaikan Bapak tadi sudah budaya berarti udah jadi habits ya Kak ya. Habits udah ya itulah orang Grabek. Nah tugas kita sebagai apalagi anak-anak muda itu tinggal bisa show ke orang lain, ini loh sebenarnya budaya yang dimiliki oleh Grabek gitu, yang mungkin bisa menjadi motivasi atau mungkin hal-hal yang baru di luar sana untuk melihat sisi Grabek istimewa itu sendiri gitu. Oke. Artinya antara laki-laki dan perempuan di dalam kebudayaan itu sekarang sudah tidak ada sudah tidak ada jarak, sudah tidak ada ini ya di Grabek sendiri ya. Udah dimulai kan Kak dari adanya emansipasi perempuan itu nggak gentar juga dan nggak luntur sampai sekarang karena buktinya juga perempuan pun mampu memberikan hal-hal baru ya, terutama di kayak bidang ekonomi gitu kan. Jadi sangat-sangat potensial lah baik itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada lagi istilah perempuan itu hanya menjadi konco wingking ya kan, kalau bahasa dulu kan sumber ya Pak ya kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang bahkan mungkin rekan Bapak atau mungkin di antara sekarang yang ada di public figure kan juga banyak perempuan ya yang turut andil untuk baik itu di bidang budaya atau yang lainnya. Yang lain ya. Oke, kita dengar komentar dari Les Bumi. Gimana menanggapi kebudayaan, apalagi disampaikan oleh Mbak Linda tadi bahwa ternyata kebudayaan ini mampu mampu mengangkat kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan, terutama yang ada di Kecamatan Grabek. Bahkan tadi Mbak Linda juga ingin bahwa kebudayaan yang ada di Kecamatan Grabek ini nggak perlu ditutup-tutupi. Ya ayolah kita show off-kan di luar. Kalau dari Mas Dani selaku Ketua Les Bumi seperti apa? Ada 2 poin yang penting tadi yang disampaikan Pak Islah sama Mbak Linda. Tapi 2 ini coba kita bongkar pelan-pelan. Yang pertama ada relasi budaya transaksional. Sama relasi budaya tentang ilmu dan moral. Yang pertama transaksional dan juga ilmu moral. Siap. Yang transaksional contohnya kita beberapa minggu yang lalu ya Mbak Linda, di kecamatan itu kita teman-teman membuat mahakarya Grabek. Mahakarya Grabek. Kapan itu? Itu mungkin 2 minggu yang lalu ya Pak Ismail. Ya. 2 minggu yang lalu yang di sana teman-teman itu menggandeng UMKM, lalu paguyuban kesenian dan juga beliau-beliau yang ada di pemerintahan. Karena yang pertama di Grabek ini kan begitu banyak paguyuban kesenian. Tetapi wadah utama dan wadah untuk mengekspresikan bahwasanya ini loh kita Grabek, kita harus butuh panggung nih untuk teman-teman di setiap wilayah. Karena budaya itu bukan sekedar menjadi kebanggaan lagi, tetapi itu sudah menjadi kesejatian diri, Mas. Kita tidak boleh mengatakan budaya seperti soreng, waro, atau budaya-budaya Nyun Sewu yang ada di Grabek kan ketika kita tidak kenal pun di jalan masih saling bungkuk. Betul. Monggo. Budaya seperti itu tidak boleh dihilangkan dan teman-teman muda, terutama aktivis gender juga harus mengampanyekan bahwasanya sesuatu kreativitas yang muncul dari nenek moyang kita itu bukan sesuatu yang kuno. Adab ya? Iya. Itu bukan sesuatu yang kuno. Tetapi itu sesuatu yang bisa terus digali dan diekspresifkan sesuai zaman. Saya kasih contoh sedikit gitu. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga. Sampai 1 jam nanti full contoh juga nggak apa-apa. Ya, contohnya ketika dulu itu seorang identik dengan sesuatu yang norak, kesurupan, terus mistis, klinik. Tapi kemarin kita bungkus dengan sesuatu yang sangat religi. Bahwasanya
sore kita masukkan ke gedung NU. Mm-mm. Kita pentaskan di sana, Mm-mm. tentunya dengan balutan pakaian busana yang sesuai dengan adat religion kita. Oke. Nah, jadi yang perempuan tetap pakai jilbab, tetapi dengan pesonanya keputri-putrian dan keratu-ratuan. Iya. Dan juga kita butuh sarana media sosial untuk mengekspos itu. Bahwasanya kesenian itu bukan hanya ini loh, tampil di atas rumput, tampil di atas tanah, tapi kesenian juga bisa tampil di atas panggung. Bahkan orang-orang dari mancanegara datang ke Grabat itu hanya untuk lihat soreng. Iya, betul. Kita bicara soal soreng saja sudah seperti itu. Iya. Tentang budaya kreatif, belum tentang budaya masyarakat. Iya. Orang-orang di luar Grabat selalu datang ke Grabat, ayo neng pasar bro. Iya. Secara ekonomi pasar Grabak itu sangat terkenal di luar. Iya. daerah Grabak sendiri. Makanya saya teman-teman Temanggung niku, ya Mas, boleh wong neng pasar Temanggung ki buah-buahan sayur ada. Kenapa kok harus ayo neng Grabak? Iya. Ayo neng Grabak itu teman-teman ngablak, teman-teman di luar itu pasti merepresentasikan Grabak itu memiliki semuanya. Oke. Kita SPBU punya 2. Toko-toko besar ada semua di Grabat. Iya. Bank semuanya ada. PLN ada. Sistem budaya ekonomi yang di Grabat itu bukan hanya menjadi ilmu dan moral, tetapi juga membawa imbas ekonomi bagi masyarakat. Oke, ini menarik. Budaya ini juga budaya ini bukan hanya sebuah ilmu dan juga moral, tapi berimbas secara ekonomi kepada masyarakat. Itu poinnya di situ. Pasti. Luar biasa. Masih ada contoh lagi. Ini satu season Boleh. contoh semua nih, Pak. Saya nggak enak sama Pak Islam. Oke. Tapi menarik tadi ketika kemudian soreng yang memang tadi sebetulnya bukan hanya soreng sih. Iya. Pertunjukan kesenian rakyat yang memang secara kacamata sedotan itu orang itu memandangnya bahwa ini klenik, iya kan? Wah, ini kesurupan, wah ini. Tetapi selalu bisa dipandang sebelah mata ya. Tapi itu bisa digarap sedemikian rupa menjadi sebuah atraksi yang sangat luar biasa yang memunculkan nilai-nilai budaya kan keren. Dan di dalam seni atau sesuatu yang diciptakan oleh nenek moyang kita, itu selalu ada tutur, laku, dan juga filosofi. Oke. Kita tidak boleh melupakan bahwasanya kesenian, entah itu waroan, gorengan, atau apapun yang bersifat tari atau musik, itu hanya sekedar hiburan. Iya. Tidak. Tetapi kita harus memberikan edukasi juga kepada teman-teman penonton bahwa ini loh role model bangsa Indonesia yang sejati. Kita masih ada sesuatu yang berbau tentang puja sirat dengan alam. Kita masih ada rasa hormat, empati, simpati tentang manusia. Kan kalau di soreng itu nih aslinya banyak cerita yang menggambarkan sosok-sosok simbah-simbah kita di masa lalu. Betul. Yang dipentas. Tetapi teman-teman sekarang terbatas dengan linguistik, penyampaian secara lisan menggunakan bahasa Jawa. Nah, dari itu kami pernah membuat soreng itu MC-nya full pakai bahasa Indonesia dan juga Aryo Penangsang. Aryo Penangsang itu ketuanya. Iya. Pimpinannya itu pasukan perangnya, itu panglima perang. Itu berdialog dengan pasukannya itu pakai bahasa Indonesia. Secara tidak langsung tepuk tangan dari penonton, terus rasa jebule itu dulu lebih paham ya, lebih universal ya. Pernah ada cerita seperti ini. Dan secara filologi pun ada beberapa memang fiksi ya. Tapi ada beberapa di kitab Babat Tanah Jawa. Itu memang real sejarah sirohnya itu. Oke. Berarti memang banyaknya budaya atraksi, budaya spiritual, kemudian kearifan lokal yang ada di masyarakat Grabak ini kalau misalnya bisa dipadukan dengan atraksi wisata, kemudian dipadukan atau memiliki wadah-wadah yang tepat, ini akan menjadi satu peluang bisnis sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Grabak. Bisnis dan kelestarian. Bisnis dan kelestarian. Itu salah satu alasannya kenapa hari ini anggota dewan yang ada di sebelah kita selalu membuka peluang usaha baru, membuka usaha baru yang berhubungan dengan budaya. Nah, tapi kita akan membahasnya
sesaat lagi Pak Islam. Siap. Sabar dulu. Saya udah mulai panas. Udah mulai panas ya. Memang karena Pembukaannya aja udah panjang ini. Pembukaannya sudah panjang ya. Nanti kalau misalnya pengen ngadem kita tinggal jebur aja di belakang ya. Baik, sahabat Gemilang, tentunya kita sudah tahu bahwa Pak Islahuddin ini salah satu anggota DPRD yang memang getol membuka lapangan pekerjaan dari mulai A, B, C, D, dan itu semuanya dilakukan semata-mata hanya untuk bagaimana meningkatkan ekonomi dan juga pelestarian budaya yang ada di Kecamatan Grabak. Kisahnya akan kita ikuti sesaat lagi dan jangan kemana-mana, tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1.
Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, kembali menyatu di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah, masih dari Metro Space Gerabak Magelang, dan kali ini kita masih bersama dengan anggota DPRD Komisi 3 Kabupaten Magelang, dan juga masih bersama aktivis gender dan juga Ketua Les Bumi Gerabak. Yang kali ini kita masih membahas terkait budaya yang ada di Kecamatan Gerabak. Masih semangat hari ini, kita akan ngobrol budaya pasti sampai besok pagi insya Allah. Kayak nggak ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya ya kalau ngobrol ya. Apalagi di tengah kolam gitu kan. Kemudian di situ sudah ada makanan gitu kan. Keren banget kan. Ini konsepnya tadinya gimana? Memang dibuat seperti ini ya konsepnya ya. Open space tetapi masih tingkat. Oke. Ini belakang ini kalau nggak salah gunung ya. Andong ya. Ini ada 4 gunung. Oke. Yang paling utara itu Lomoyo, Andong, Merbabu. Oke. Makanya sahabat Gemilang, di tempat ini walaupun mungkin beberapa hari ini prediksi BMKG mengatakan bahwa di beberapa tempat terjadi peningkatan panas gitu kan, tapi di sini tetap adem juga ya. Makanya untuk Anda yang penasaran datang di tempat ini di Metro Space Gerabak di Google Map ada, silahkan nanti Anda bisa berkunjung di sini, banyak wahananya ya. Kita langsung ke Pak Islah. Nah, kenapa Pak Islah? Karena ini adalah salah satu ide kreatif dari seorang Islahuddin dalam rangka membuat wadah untuk budaya itu sendiri. Selain itu juga bagaimana menampung atau bagaimana memberikan efek atau kontribusi positif kepada masyarakat, termasuk kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Pak Islah, saya yakin sebelum terjadi seperti ini banyak proses yang harus dilalui, jatuh bangun. Tapi kan kadang-kadang orang itu melihat hanya wah sekarang, ya kan, wah sekarang ini, tapi tidak tahu bagaimana titik balik Pak Islah pada waktu itu dalam. Nah, apa yang kemudian pertama kali menjadi pemacu Pak Islah untuk bisa membuka lapangan pekerjaan masyarakat di Kecamatan Gerabak pada khususnya? Monggo Pak Islah. Terima kasih Mas. Wah, ini jadi kepingin ngorek-ngorek dapur kita ya. Tapi enggak, hanya memberikan sharing sebuah sharing pengalaman. Iya. Memang kita ini kan dilahirkan dari keluarga yang beragam. Awalnya kami ini adalah santri Mas. Iya. Santri di salah satu pondok yang ada di Jawa Timur. Cuman kalau kebanyakan santri-santri itu nguding ilmunya tenanan. Oke. Nah, tapi kalau kami itu enggak. Jadi ketika kami itu nyantri itu kebanyakan di situ banyak aktivitasnya di luar kesantrian. Malah di luar kesantrian ya. Dari sepak bolanya. Nah, saya sering main bola, iya. Orang pada ngaji, saya main-main sepak bola. Malah itu di olahraganya. Di olahraganya. Oke. Nah, sehingga memang apa yang menjadi kata-kata kiai saya benar sekali dan itu kami rasakan. Sebesar keinsafanmu, sebesar pula itu keberuntungan. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntungan. Itu ketika di pondok kan gitu ya. Iya, dicatat itu sahabat Gemilang ya. Itu bisa menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Ketika kita nyantri, kalau mungkin ketika mereka itu teman-teman kita itu mondok serius, insafnya itu serius, tenanan, pasti gitu. akan menjadi ustaz, akan menjadi guru, akan menjadi dosen dan banyak yang benar-benar
manfaat ilmu itu yang peroleh di pondok itu akan diperoleh setelah dia menjadi alumni. Betul. Operator saya ini lulusan pondok ini, Pak. Pondok Bersalin. Pondok Bersalin. Nah, saya ketika itu memang ya mempelajari ilmunya itu setengah-setengah. Bal-balannya sering. Sehingga ketika menjadi alumni, ya pemain bola gitu loh. Tarkan kemana-mana. Tapi santri. Ya. Sehingga ternyata dari setelah kita menjadi pemain bola, itu menjadi setelah menjadi hobi, itu menjadi peluang. Oke. Nah, gitu. Dengan segala keterpaksaan, kita buat toko olahraga. Jadi kita bisa tahu memilih mana yang potensi gerabak di sekitar gerabak, seperti mungkin ada sepatu kaos tim dan lain sebagainya. Dan itu ketika itu kita satu-satunya ya di gerabak dan langsung booming. Sekitar tahun berapa itu? Ya mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. Jenengan sudah mengawali itu? Sudah mengawali. Dan perkembangannya karena kita itu sendiri dengan mencari pengalaman dengan komunitas-komunitas yang teman-teman yang banyak, sehingga muncullah bisnis. Setelah mungkin punya toko olahraga, kita perkembangkan dengan lapangan futsal. Dan lapangan futsal satu-satunya di Kabupaten Magelang kita pada waktu itu. Dan itu skala internasional. Oke. Alhamdulillah, walaupun nggak punya duit, Mas. Kan gitu. Nggak punya duit, tapi karena kita ada mitra dari bank, akhirnya harapannya setelah membuang lapangan futsal ini, mereka bisa berdiri sendiri, bisa mengangsur bank tadi gitu. Oke. Itu seperti setelah futsal berkembang lagi, kita bikin bengkel, bikin kafe. Ternyata ini juga berarti tidak hanya satu fokus di olahraga, enggak ya? Enggak lah. Ini perkembangannya. Karena setelah main futsal kan mungkin capek, gitu kan, ada kopi, ada perkembangan waktu. Ya kita mungkin setelah jangka waktu sampai 10 tahun futsal mulai meredup, kita bikin mini soccer. Dan itu juga satu-satunya di Kabupaten. Satu-satunya pertama kali booming ketika itu kan mini soccer. Alhamdulillah sekarang sudah diri mini soccer. Dari beberapa usaha-usaha, ada olahraga, soccer, lapangan futsal, bengkel, ada kafe dan lain sebagainya. Juga kita ikut bekerja non teknis seperti mungkin di pembangunan dan ini adalah banyak menyerap tenaga kerja. Kami nggak merasa bahwasanya tenaga kita mungkin yang di Metro Group ini hampir sekitar 60 sampai 17 orang. Yang mengelola Metro Group ini. Metro ya kan, ada mini soccer semuanya, bengkel, kafe, ada biliar, biliar syariah maksudnya ini ya, bukan biliar ya. Biliar yang di situ ya, biliar adalah sebagai sarana. Homestay syariah. Iya. Jadi biliar yang memang tidak boleh membawa alkohol. Ya, murni adalah olahraga. Oke, sekitar 60 yang mengelola ini. Bayangkan ketika 60 itu satu orangnya dia sudah punya istri dan 2 orang anak misalnya. Artinya berapa kepala yang sudah terhidupi ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Tetapi ini kembali lagi ke culture budaya. Bagaimana etos kerja mereka? Ya. Apakah itu berhubungan dengan culture budayanya, kemudian mereka juga dalam etos kerjanya juga bagus atau seperti apa? Kalau menurut jenengan? Dalam dunia usaha ini prinsip kita itu adalah urip kudu urup. Urip kudu urup, gitu kan. Ya. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Ya. Alhamdulillah Mas Dani ini yang menjadi manajer kita di sini, ya kita pasrahkan kepada mereka. Oh ternyata jenengan manajer juga. Nah, Mbok ngomong dari tadi gitu loh. Banyak topeng ya. Oh iya. Jadi sistem yang kita buat. Iya. Tapi ya namanya usaha tadi ada jatuh bangun. Nah, itu suatu hal yang lumrah. Intinya buat teman-teman pengusaha, calon-calon pengusaha muda itu intinya Anda untuk memulai usaha itu adalah satu permodalan. Yang kedua adalah pengalaman, ilmu, yang ketiga adalah keberanian. Tiga-tiganya itu harus bersinergi, Mas. Betul. Jenengan menjadi calon pengusaha punya modal.
punya ilmu, tapi tidak punya keberanian, itu nonsens. Oke. Dan keberanian ini adalah pokok utama. Orang kalau sudah berani, nggak punya modal, berani malahan Mas kan gitu. Karena berani kan gitu. Berani ya. Iya. Caranya bang dan lain sebagainya. Punya modal banyak, punya ilmu, tapi hitungannya jelimet, nggak punya keberanian, ya sama aja. Sama aja. Ya. Makanya konsep dulu karena kita itu dilahirkan dari orang yang tidak punya kepepet tadi ya. Nekat tadi, keberanian itu akhirnya seperti ini. Dan kita tadi urip itu bareng-bareng gitu ya. Ketika mungkin kita berusaha ada kemanfaatan, ada hasilnya ya bareng-bareng supaya gitu. Kita bahwa Metro ini bukan hanya milik kita, panjenengan bisa berkarya di sini ya, insya Allah kenikmatan itu pasti akan dapat. Oke. Gambarnya seperti itu. Artinya gini, saya menangkapnya bahwa dari hobi olahraga ini kemudian menjadi sebuah pintu usaha, pasti, ya kan? Ya. Menjadi pintu usaha. Nah, tentunya dengan melihat potensi ekonomi kreatif yang ada di Gerabak ini, ketika usaha ini dikaitkan dengan budaya lokal dan juga semangat dari anak-anak mudanya yang ada di Gerabak seperti ini, seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa di Gerabak ini kan hampir 13.000 ya. Sekarang mungkin kita sudah kalah dengan pemain-pemain baru ya. Yang bukan baru, pemain ya. Saya katakan ada newcomers yang sekarang punya kreativitas yang sangat luar biasa, Mas. Dan kita ini sekarang udah malah menjadi jadul ya. Dengan kreativitas kita itu sudah kalah dengan teman-teman kita ini. Banyak pengrajin, ada pengrajin kuningan, ada pengrajin kuliner, dan banyak lagi kreativitas di Gerabak ini sangat luar biasa. Makanya dengan adanya tadi budaya, ini adalah menjadi sebuah celah bagaimana calon pengusaha baru, ketika di situ ada semut, ada gula pasti ada semut. Di situ ada kebudayaan. Mungkin kemarin teman-teman dari Les Bumi membuat acara Mahakarya itu adalah semutnya di situ. Nah, teman-teman pemuda-pemuda yang punya kreativitas ini mereka buka stand, gitu kan? Ada yang topeng, ada yang jual topeng, ada yang kuliner, ada yang menyewakan tetek bengek lah di situ. Ternyata mereka punya kreativitas. Nah, sekarang yang momen kita olahraga ini kan tidak masuk di sektor itu, gitu kan ya Mas ya? Kita punya sektor yang lain. Dan ya alhamdulillah ini kedepannya mudah-mudahan teman-teman ini dengan kreativitasnya, apalagi dikuatkan atau didorong dengan sekarang broadcast seperti ini kan Mas ya. Dan alhamdulillah saya jenengan sudah tadi mempromosikan kita ini sangat luar biasa. Ya, dengan dengan adanya sekarang Facebook. Media sosialnya sangat luar. Kita ketika itu nggak ada Mas. Media sosial nggak ada. Dan sekarang kita gaptek Mas, mau belajar juga susah kan gitu. Tapi sekarang ini mungkin teman-teman dengan adanya mungkin penjualan lewat lewat online ini sangat luar biasa. Ketoke omahe sepi, tapi penjualannya sangat luar biasa kan gitu. Beda dengan kita kan gitu. Kita punya warung yang besar, tapi jangan salah, omset penjualan online itu bahkan juga bisa melebihi warung yang ada biasanya, ya karena kreativitas ya. Mungkin ketika ada seperti bazar ada bayar datang, ini ada produk-produk seperti ini dan lain sebagainya. Ini adalah ya tadi kebudayaan itu sebagai jalan juga ya, bisa bagaimana orang itu bisa berusaha. Ini seperti itu Mas. Siap. Kebudayaan melahirkan sebuah kreativitas. Ketika kreativitas ditampung, menciptakan sebuah peluang usaha yang sangat luar biasa, ya kan? Mbak Linda, menanggapi ini kembali seperti apa? Apakah memang gini, laki-laki dan perempuan sekarang itu di kacamata budaya, terutama dalam hal kreativitas, apakah memang sudah tidak terbendung dan mereka ini bisa saling berkompetisi, Mbak Linda? Oke, thank you Mas Dharma.
Tapi ini aku jadi recalling memori Iya, sebenarnya gitu Mas, ya. ya. Jadi waktu aku SMP itu berarti masih tahun sekitar 2013-an gitu. Oke. Di mana Sahabat Gemilang berarti nggak usah saya sebutkan usianya berapa ya. Oke, aman berarti. jadi saya sudah merasakan bagaimana kemudian budaya itu punya kesetaraan baik itu untuk laki-laki dan perempuan. Karena Oke. di zaman saya SMP waktu itu saya ada di SMP di Grabag juga. Nah, ini teman-teman itu perempuan tertarik untuk yang namanya futsal. Dan Oke. saya terutama kenapa saya recalling tadi itu karena saya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Islah bukan selaku sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang tapi sebagai owner yang pertama kali menyediakan Tempat. toko sport gitu. Jadi kayak dulu itu memang kayak masih agak tabu ya Mas di antara kita kok lah perempuan kok main Futsal. gitu. futsal. Iya. Kalau dulu ada juga gitu Mas di tempat kadang di stadion Grabag gitu kan kita main bola terus kemudian sudah difasilitasi oleh toko Pak Islah. Iya. Gitu sih. Tapi Jadi, saya tanya dulu. Dulu yang jaga Pak Islah juga? enggak, jadi Oh, ini bukan. kebetulan jadi momen yang sangat luar biasa kan langsung berhadapan dengan ownernya Oh, langsung ya. kirain. Kalau dulu yang jaga Pak Islah kayaknya aku masih punya kurangan di toko. Kayaknya lu ya. Iya, jadi bahagia sekali karena ternyata kesetaraan itu memang dari dulu juga sudah ada dan ternyata kalau saya menanggapi dari cerita Pak Islah ini ya begitu luar biasa ya kemudian bisa merespon dengan adanya budaya itu untuk masuk ke bahkan kalau saya tangkap dari yang disampaikan Bapak ini adalah ekonomi kreatif hari ini ya. Ekonomi kreatif benar. Karena di ekonomi mungkin sekarang udah masuk ke gelombang 4 kan Kak? Iya, Ada betul. ekonomi pertanian, ekonomi iya. industri, terus ekonomi apa ya kayaknya teknologi ya dan sekarang masuk ke ekonomi kreatif. Nah, ini yang jadi perhatian kita bersama karena masih tahun 2015 nih ya 2025 untuk kemudian mengembangkan ekonomi kreatif itu lebih masif lagi seperti apa. Nah, Indonesia Mas 2040. Nah, untuk menjangkau 2045 ini butuh kalau menurut saya pribadi adalah sosok-sosok seperti Bapak ini di mana yang Bapak kan cukup senior ya, yang kemudian mampu untuk dengan segala keikhlasan memberikan kepercayaan kepada kaum-kaum muda untuk ya meneruskan istilahnya yang mungkin menjadi cita-cita Bapak terutama untuk bidang ekonomi gitu. Nah, saya merasakan sendiri karena di lingkungan saya jadinya banyak perempuan-perempuan yang tidak nikah dini ya karena ada lapangan pekerjaan yang kemudian dibuka oleh Bapak gitu. Jadi yang nikah siapa? Atun, ada Yati. karena Dini nggak menikah kan? Benar sih Kak. Iya. Mas jangan lucu banget. Karena kan mesti kalau misalkan udah lulus SMP kalau waktu zaman saya lulus SMP aja masih ada ya? Masih ada ya beberapa yang kayak pikirannya ya wes lah ngapain sih iya benar yaudah nikah aja bahkan nggak meneruskan SMA gitu kan tapi juga ya tapi masih ada dan banyak ya yang kemudian pengen melanjutkan sekolah gitu dan setelah lulus SMA ngapain ya kalau di Grabag gitu kan ternyata dengan sejumlah usaha yang diceritakan oleh Bapak tadi space-nya banyak banget ya Kak ruangnya dari toko sampai sekarang ini merambah ke banyak bidang itu membuka peluang juga untuk bagaimana perempuan itu tidak dimarginalkan secara ekonomi gitu. Di nomor 2 kan ya di second choice-nya. Iya, ternyata sudah disetarakan punya hak yang sama juga untuk berkarya gitu. Nah, apalagi dengan bidang yang Bapak hari ini buka ruangnya itu perempuan karena karyawan Bapak perempuan banyak ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman karena khususnya juga untuk masyarakat yang ada di Grabag jadi lebih semakin kreatif gitu dalam bidang ekonomi gitu ya. Oke, berarti memang apa ya satu inspirasi itu kadang-kadang menimbulkan atau memunculkan sebuah kreativitas gitu kan. Betul, harus ada contoh dulu. Siapa tahu nyun sewu bukan artinya ini akan akan menyaing enggak, tapi harapannya muncul Islahuddin baru. Yang lain karena ternyata membuka peluang dan kebermanfaatan untuk banyak orang. Misalnya Mas Dani nih yang tadi ternyata yang mengelola sini siapa tahu Mas Dani nanti punya peluang saya ingin kayak Bapak dia buka sendiri gitu kan kemudian dia juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ini kan yang diharapkan seperti itu ya Pak Islah ya. Oke Mas Dani ini saya baru tahu baru cerita kalau dia juga ngolah sini ini nanti seperti apa
tanggapan jenengan selaku pengelola sini, dan memang seberapa besar manfaat usaha ini untuk untuk teman-teman muda yang ada di sini atau masyarakat yang ada di sini. Tapi ditahan dulu karena sebentar lagi kita akan kembali lagi break karena keterbatasan waktu. Dan sahabat Gemilang, nanti setelah break kita akan kembali ke Mas Dhani, dan setelah itu nanti kita akan juga mendengarkan harapan dan juga closing statement dari narasumber yang ada. Masih ada Pak Islah, masih ada Mbak Linda, masih ada Mas Dhani. Tetap di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Magelang. Kita kembali sesaat lagi. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan di-edit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu,
Aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Kembali lagi sahabat Gemilang, kita sudah sampai di sesi terakhir Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Magelang. Dan kali ini kita masih live dari Metro Space Gerabak Magelang. Dan masih bersama kami Pak Islahuddin dan juga Mbak Linda, Mas Dani. Terima kasih masih selalu semangat untuk membersamai kita berbicara terkait budaya dan juga implementasinya kepada kreativitas, dan nantinya kreativitas itu juga akan membawa dampak ekonomi kepada masyarakat, terutama khususnya di Kecamatan Gerabak. Seperti janji saya, Mas Dani akan menceritakan secara mungkin agak detail ya terkait bagaimana pengelolaan di Metro Space Gerabak ini. Siapa tahu pengelolaan yang ada di sini nanti juga bisa menimbulkan sebuah inspirasi kepada masyarakat yang ada di luar sana. Aku tak pengen tiru-tiru kan. Tapi tiru-tirunya ini hanya untuk membuka peluang usaha untuk orang lain. Silakan Mas Dani. Terima kasih Mas Dharma. Saya itu 6 tahun membersamai Pak Islah. 6 tahun. Oke. Jadi perjuangannya Pak Islah seperti apa, jatuh bagusnya seperti apa. Kita pernah sama-sama lah di situ. Oke. Jadi kalau bicara soal ruang lingkup ekonomi dan budaya, pasti selalu ada benturan. Pasti ya. Ketika Pak Islah punya joglo misalnya, punya joglo seperti itu, punya kolam renang, pasti tidak lepas dengan sistem budaya sosial. Betul. Contohnya, saya punya agenda besar dulu Kabupaten Magelang itu Sonjo Budoyo, Munajat Cinta Les Bumi. Saya tetap bilang ke Pak Islah loh, Pak Islah saya minta waktu dan juga tempat untuk di Metro saya mau melaksanakan kegiatan ini. Dan Pak Islah nggak mungkin bilang nggak mungkin lah ya. Monggo jadi dipakai tetap gitu. Jadi dulu di sini saya pernah buat acara Munajat Cinta Les Bumi itu, lalu kita pernah buat acara Basul Masail. Selain kemanfaatkan ekonomi, juga ada pesannya Pak Islah, Khairunas Anfa'uhum Lin. Juga bermanfaat di sisi lain untuk manusia yang lain. Sebentar, aku seharusnya hari ini pakai peci ya. Ya, monggo. Jadi bukan hanya soal melulu ekonomi yang harus berkembang, memarginalkan sesuatu yang ada dan mengomersilkan, tetapi budaya tulung tinulu, jagan jinagan, gotong royong juga dimunculkan sama Pak Islah. Ketika saya Pak Islah saya mau pinjam tempat nih buat acara les, tetap Pak Islah nggak mungkin bilang enggak. Nah, maka dari itu kemanfaatan di sisi lain secara budaya pasti ada, tetapi secara ekonomi juga ada. Saya sama Mbak Linda kemarin juga ada wedding di sini, acara wedding di Joglo. Sepertinya wedding itu hanya sebuah prosesi tukar cincin dan pengesahan secara agama dan kenegaraan antara dua insan. Padahal di sana, di dalamnya itu banyak melibatkan teman-teman, vendor-vendor yang berkaitan dengan kehidupannya. Contohnya catering, dekorasi, fotografer, sound system, MC, juru semboko, maka dari perias, MUA. Jadi kemarin di sini kita ada ada acara pernikahan, dan di situ tidak lepas dari kebudayaan yang sangat prosesi ada Jawa Panggih. Di situ kan banyak rangkaian. Di sebuah sistem usaha yang di situ bisa berjalan juga sistem budaya. Kalau Mbak Linda nanti terakhiran nih singgol soal yang gender tadi. Kita bahas secara umum dulu, secara general. Acara panggih itu meliputi satu, potong lawi, misal ada masnya. Betul. Potong lawi itu secara filosofis apa? Pemutusan ikatan seorang kakak terhadap adiknya yang sudah dipasrahkan ke pengantin laki-laki. Lalu di situ ada
Balang suruh. Mm-mm. Balang-balangan suruh punya makna sendiri. Gantal, Jelaskan terlalu banyak gitu. Balang-balangan gantal ya. Gantal, Nah, ya, gantalnya suruh. itu dari suruh. Dari ya. suruh. Ya. Terus ada lagi pidak tiga, Mm-mm. terus ada lagi prosesi bapaknya yang menggandeng kedua Iya. mempelai. Bobot timbang, Kacar kucur. kacar kucur. Iya. Kacar kucur pun ketika kita bongkar mungkin 1 jam nggak sampai 1 jam lebih ya waktunya. Itu kan secara filosofi singkatnya kan seorang laki-laki yang memberikan Koyo. Koyo itu apa ya? koyo itu Dana, penghasilan gitu ya. Nggih, sebuah hasil ujrohnya nggih. Sebuah hasil penghasilan untuk perempuannya. Bukan hanya kacar kucur koin, beras dan juga rangkaian yang untuk napa jenengane kacar kucur, tetapi juga secara batiniah seorang laki-laki, seorang sosok bapak itu harus memberikan kebutuhan apa sih sebagai istri. Iya. Itu ketika di literasi jurus Mbogo Jawa itu hal seperti itu sangat asik, Mas. Iya. Dan itu kan juga menjadi sarana kehidupan bagi jurus Mbogonya. Betul. Nah, nek jurus Mbogone ra ono sing nikah secara prosesi adat, nah beliau menghidupi keluarganya mau melalui media apa? Nanti ada subtitlenya Jurus Sumbogo sama dengan Perias. Perias. Oke. Nah, maka dari itu di lingkup usaha sini pun saya Pak Islah juga berkomitmen bahwa kita tahulah mana yang harus kita jaring sebagai lahan untuk sistem ekonomi kita agar berjalan. Tetapi juga kita tidak melepaskan tulung tinulung. Ya. Karena lung tinulung itu yang penting itu lung tinulung. Pak Islah seorang anggota dewan. Pak Islah tokoh di sini. Ketika ada orang yang nembung dengan Pak Islah, kan otomatis Pak Islah gitu. Iya. Di sini. Iya. Nah, maka dari itu di sini pun Mbak Linda, secara gender kita juga pisahkan. Kadang secara manajemen kita sudah pilah-pilah. Mbak-mbak yang pakai jilbab yang tertutup kita kasih kesempatan di hari Selasa pagi atau di hari Kamis untuk beliau bisa menikmati fasilitas kolam renang yang ada di Metro tanpa ada laki-laki yang melihat elok tubuhnya. Setiap Selasa jangan ke sini. Boleh ke sini tapi di mini shopper. Karena biliar syariah ada di sini. Jadi teman-teman santri-santri, teman-teman cewek-cewek yang berpegang teguh akan pendiriannya, prinsipnya bisa menikmati tetepan. Tidak harus berbaur dengan ya, Mas Teguh ini dipegang. Oh, boleh. Hati-hati guys, Selasa dan Kamis. Jadi secara gender kita juga tidak memisah dan memilah bahwasanya wah perempuan itu tidak bisa bekerja karena tenaganya ringan. Kita di sini banyak teman-teman perempuan yang jadi satu. Contohnya di belakang sana itu partner media sosial kita itu juga. Saya nggak percaya kalau itu perempuan. Iya, itu dia cewek juga. Casingnya cewek. Iya, casingnya cewek, tapi baterainya akeh gitu. Oh gitu. Kenceng sana ke sini. Dan lingkungan Metro, Mas, bukan hanya sekedar menjadi lahan kita untuk mencari nafkah, tetapi benar-benar rasa mong tinemong, rasa kekeluargaan. Karena secara akulturasi budaya dan juga budaya lekatan identitas Grabag tidak bisa terpisah di dalam manajemen Metro. Oke. Setuju. Cara saya matur tinggen itu via contohnya atau ke teman-teman yang lain pasti punya adanya sendiri. Tidak seperti ketika saya dulu di Semarang. Kowe ngene ra ngene metu. Itu tidak bisa. Harus pakai ngemong roso juga harus ya. Ada among roso, ada sesuatu karena kita menjaga marwah kita di sini. Yang pasti ketika itu masih bisa dikendalikan teman-teman laki-laki, perempuan dan juga teman-teman yang pasti yang sudah cukup umur yang di sini. Itu ketika masih bisa kita kendalikan secara masif itu ya kita masih berkeluarga di dalam Metro Space ini. Oke. Karena memang satu perencanaan yang baik, eksekusi yang baik itu kita memang tidak bisa sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain. Gotong royong itu tadi ya. Oke. Keterlibatan orang lain untuk kesuksesan kita di Metro Space itu sangat penting. Karena Metro Space tidak akan dapat berdiri hanya saya dan Pak Islah. Pak Islah kita akan jago kolam renang, soccer itu juga tidak mungkin. Betul. Jadi keterlibatan lingkungan sekitar, keterlibatan masyarakat teman-teman di luar Metro Space ini untuk dapat sama-sama mencari sesuatu di sini itu adalah poin yang sangat penting karena memang bagaimanapun budaya rasa mong tinemong di wilayah Grabag ini sangat kental. Sangat kental. Bahkan ketika ada customer masuk
mau servis atau tidak servis mobil selalu kita tawarin. Oke. Bagi hasil ngopi mboten. Heeh. Karena ketika kita tidak menyapa rasanya kok Mas yo ora tak sapa sih. Ada tamu ya Iya, kan? ada tamu yang masuk. Oke. Seperti itu Mas. Mas Dani, artinya keterlibatan dari semua pihak ini apa namanya sangat penting untuk kemajuan sebuah usaha, apalagi berbasis budaya kan Betul, gitu. ya, Oke. Pak Islah, keterlibatan pemerintah daerah. Ya. Saya langsung ngomong to the point aja. Keterlibatan pemerintah daerah, apalagi terkait peluang usaha berbasis budaya. Berarti kan outputnya ada dua, pelestarian sama peningkatan ekonomi. Betul. Ya kan? Nah, sampai hari ini seperti apa dan harapannya seperti apa, Pak? Ya. Sebelum ke arah situ, ya, kami memang memberikan apresiasi terhadap pemuda-pemuda Gerabak ya. Bahwasanya pemuda Gerabak itu hebat-hebat. Ya. Mereka butuh wadah, butuh pendampingan dan dukungan pemasaran, entah itu offline, entah itu online ataupun offline. Apalagi di era digitalisasi seperti ini. Ya. Saya berharap ke depan ada sebuah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, kemudian komunitas. Penting. Ya kan? Ya. Mungkin pemerintah sudah turun, umpamanya. Kemudian ada pelaku usaha ada di situ. pelaku usaha, Iya. tapi komunitasnya Belum tidak ada. Iya. Padahal sebagai penggerak ini kan adalah komunitas. Atau mungkin sehingga nanti kalau kolaborasi ini antara pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha dan apa tadi yang komunitas ini terbentuklah menjadi pelaku ekonomi kreatif. Ini pemerintah harus turun dalam hari ini. Yeah. Mungkin dari UMKM, kemudian Kominfo, atau mungkin beberapa OPD-OPD yang lain melakukan seperti apa itu digital marketing. Yeah. Kan penting Mas ini. Yeah. Bisa cara bagaimana dia mendigitalkan marketingnya itu seperti apa. Kemudian UMKM menerangkan bahwanya peluang usaha apa yang bisa kiranya untuk masyarakat Gerabak itu bisa masuk di UMKM itu. Kemudian yang ketiga juga barangkali permodalan. Nah, pemerintah harus terjun langsung. Apalagi sekarang di pemerintahan Presiden kita Pak Prabowo ini kan dengan adanya koperasi merah putih dengan pemodalan yang sangat-sangat mungkin dipermudah, sangat dijangkau oleh masyarakat ya. sangat dijangkau oleh masyarakat. Makanya perlu sebuah Kominfo memberikan pengertian, memberikan ilmu kepada masyarakat. Sebenarnya koperasi merah putih itu apa? Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan? Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin hanya kita ya, mungkin yang di pemerintahan. Gitu kan. Nah, kita perlu banyak sosialisasi. Broadcast seperti ini kedepannya nanti datang lagi ke sini Mas. Biar kita lebih sebenarnya koperasi merah putih seperti apa, kita undang pakarnya kan gitu kan. Nah, biar mereka itu tahu sebenarnya bagaimana sekarang ini merah putih, karena kita tahu kan anggaran pemerintah itu mungkin di beberapa media-media itu ayo modalnya ayo nyambut gawe kan gitu ya. Cuman mereka tahu aku butuh ngopo nyangget duit. Iya. Dan ini harus kemana? Seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwasanya kolaborasi ini adalah antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas. Oke, siap. Jadi, komunitas kembali kepada kebudayaan. Dan di Gerabak sudah terbentuk. Komunitas sudah terbentuk. Mereka tinggal bagaimana menjahitnya itu ya. Bentuk sentuhan dari pemerintah. Seperti itu Mas. Oke, makasih Pak Islah. Luar biasa. Pengusaha, komunitas, pemerintah. Ini harus menjadi satu. Bagaimana cara menjahitnya? Kalau dari sisi aktivis gender, harapannya seperti apa, Mbak Linda? Monggo. Oke, Mas Dharma. Harapan untuk pemerintah berarti. Iya. Harapan besarnya adalah di mana pemerintah itu bisa hadir ya secara penuh dan utuh untuk terutama kaum muda gitu. Kalau Soekarno aja menyatakan butuh
10 pemuda 10 gitu pemuda. kan. Jadi jangan dilupakan untuk peran-peran pemuda itu untuk selalu didukung gitu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Islah selaku anggota dari DPRD Kabupaten Magelang itu, dan dengan peran beliau sebagai pengusaha itu juga sangat luar biasa perannya untuk memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sendiri. Nah, harapan besarnya ya semoga lebih banyak yang mungkin seperti Pak Islah lagi ya, yang melakukan usaha memberikan kebermanfaatan, dan itu juga sangat berbasis gender sekali ya, tidak ada pembedaan dan selalu memberikan ruang aman untuk baik untuk laki-laki dan perempuan. Jadi pada intinya harapan besarnya adalah tidak melupakan peran anak muda ya, untuk bisa selalu memberikan kontribusinya, karena pemuda hanya butuh untuk diberikan rasa kepercayaan aja biar kita bisa tampil gitu. Kalau kita tidak pernah diberikan ruang dan mungkin hanya segmen tertentu saja yang diberikan, otomatis kita tidak ada ruang kreativitas untuk mengembangkan. Oke, luar biasa. Berarti memang porsi pemuda tampil ini kayaknya memang harus ditambah ya. Tidak hanya di segmen tertentu ya. Betul, kalau betul. bisa all segmen harus ada ini. Apalagi kalau bicara kebudayaan kan, baik kesenian, musik, Ya. semuanya kan banyak segmen yang mungkin itu juga bisa sangat karena lagi-lagi inovasi kreativitas pemuda yang bahkan diakui oleh Bapak sendiri itu juga yang harus sekarang bisa mungkin lebih representatif banget ya untuk era hari ini. Dan mungkin 20 tahun, 30 tahun atau mungkin 50 tahun ke depan kreativitas pemuda di zaman itu mungkin akan lebih juga daripada kita yang sekarang pastinya ya. Oke, siap. Mas Dani, terakhir seperti apa harapannya? Harapan saya ketika pemerintah mempunyai teknologi dan media partner yang sangat banyak, tolong lebih ke bawah dan sentuh kita di akar rumput. Karena ketika ruang itu tidak diberikan, kepercayaan kepada pemuda tidak diberikan, maka kebudayaan kita akan luntur dan kita akan lari kepada hal-hal negatif yang lain. Kita sudah banyak contoh ketika kita tidak melestarikan apa yang kita kampanyekan. Kemarin saya sama Mbak Linda sangat prihatin sama teman-teman yang di bawah. Kenapa tidak memberikan sebuah ruang untuk kita berbicara bahwasanya ketika teman-teman di sekolah itu terbentur oleh sesuatu yang negatif, hidup Anda tidak selesai di situ. Tetapi masih ada peluang yang lain, masih ada nafas untuk taubat. Mari bangkit bersama kami, lestarikan apa yang sudah menjadi bahan kemanfaatan dan juga wariskan kepada teman-teman kita apa yang sudah kita lestarikan. Oke, luar biasa. Sekali lagi dong, tepuk tangan untuk Gerabak. Ini luar biasa, Gerabak udah punya 2 pemuda yang keren loh Pak Islah. 8 lagi loh, cukup itu nanti. Ini baru tercitra ya kan? Baru tercitra. Dan dulu, ini cerita kebanggaan sedikit mungkin Pak Islah. Dulu itu, saya itu diundang salah satu universitas di Semarang. Kok 2 pembicara dari Gerabak dan dari Magelang. Harusnya saya moderatornya ajak jenengan atau Mbak Linda ya, biar Magelang semua. Baik, itu ya kapan-kapan ngajak Pak Islah lagi. Siap, boleh. siap. Nanti kapan-kapan kita diundang di Pak Islah lagi, apa yang akan kita obrolkan terkait Koperasi Merah Putih atau apa monggo lah nanti ya. Yang penting hari ini kita mendapatkan satu referensi baru, satu pemahaman baru. Ternyata kearifan lokal, budaya dapat menimbulkan sebuah kreativitas, dan kreativitas itu juga bisa membuka peluang usaha, dan outputnya adalah pelestarian dan juga peningkatan ekonomi. Itu yang kita harapkan bersama. Dan hari ini memang benar-benar kita sudah merasakan itu, atmosfer itu sudah sangat terasa di Kecamatan Gerabak, khususnya di Metro Space Garden ini. Terima kasih sahabat Gemilang yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikut menonton acara ini selama kurang lebih 1 jam. Pak Islah, terima kasih atas waktunya di kesempatan kali ini. Mbak Linda, terima kasih. Mas Dani juga terima kasih. Sehat selalu dan tetap seperti ini. Saya harapannya tetap seperti ini, tidak ketika kita besok ketemu di podcast berikutnya jenengan sudah berbeda haluan. Tetap komitmen seperti ini ya. Oke. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama DPRD Kabupaten Magelang di sesi berikutnya. Saya Dharma Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dadah.
saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.